Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang 3 langkah unik gluconeogenesis. Nah, kalau di video sebelumnya kita udah membahas tentang reaksi gluconeogenesis secara umum, yaitu ada 10 reaksi yang merupakan mirip gitu ya dengan glikolisis, yaitu ada 7 langkah atau 7 reaksi yang reversibel dengan glikolisis. Nah, akan tetapi ada 3 langkah yang unik, ada 3 reaksi yang irreversibel daripada glikolisis dengan enzim yang berbeda pula. Ya, yaitu yang pertama, PEP dibentuk dari pirufat. Ini adalah reaksi yang pertama dari gluconeogenesis, yaitu pirufat diubah menjadi fosfoenol pirufat dengan input dua energi, yaitu ATP dan GTP. Kemudian yang kedua adalah fruktosa 6-fosfat dibentuk dari fruktosa 1,6 bisfosfat. Atau reaksinya adalah fruktosa 1,6 bisfosfat ditambah air menghasilkan fruktosa 6-fosfat plus BI. Nah, ini adalah reaksi yang ke-8. Kemudian yang ketiga adalah glukosa dibentuk dari hidrolisis glukosa 6-fosfat atau dengan reaksinya glukosa 6-fosfat ditambah air menghasilkan glukosa ditambah PI. Nah, ini merupakan step yang terakhir atau step yang ke-10 gitu ya. Nah, kemudian kita akan membahas satu persatu dari ketiga step atau ketiga reaksi ini. Yang pertama, reaksi pertama kali ya, reaksi yang nomor 1 adalah pirufat ditambah ATP dan GTP ditambah dengan air menghasilkan fosfoenol pirufat ditambah ADP ditambah GDP ditambah PI dan 2 proton. Dengan enzimnya yaitu pirufat karboksilase dan fosfoenol pirufat karboksikinase. Nah, gimana? Ini enzimnya ada 2, berarti di sini ada 2 reaksi. Ada 2 reaksi untuk bypass pirufat kinase ya. Kalau di glikolisis itu enzimnya adalah pirufat kinase untuk mengubah fosfoenol pirufat menjadi pirufat. Nah, sedangkan pada gluconeogenesis ini terdapat 2 reaksi. Yang pertama ini adalah pirufat diubah menjadi oksaloasetat dengan enzim pirufat karboksilase dan membutuhkan input berupa 1 ATP ditambah karbon dioksida dan H2O, dibentuklah oksaloasetat terlebih dahulu. Kemudian setelah oksaloasetat terbentuk, maka akan dibentuklah PEP dengan enzim fosfoenol pirufat karboksikinase dan membutuhkan input 1 guanosin trifosfat atau GTP. Nah, di sini ada 2 reaksi ya, berbeda dengan kalau glikolisis itu membutuhkan 1 reaksi, kalau pada gluconeogenesis untuk mengubah pirufat menjadi PEP maka membutuhkan 2 kali reaksi dengan input 2 energi ATP dan GTP. Kenapa kok membutuhkan 2 energi? Maka jawabannya adalah karena PEP ini memiliki delta G yang lebih negatif daripada ATP. Kalau dari tabel ini kita bisa lihat bahwa PEP itu memiliki delta G sebesar minus 61,9 kJ per mol. Sedangkan ATP yang diubah menjadi ADP itu memiliki delta G sebesar minus 30,5 kJ per mol. Jadi setengahnya dari PEP. Kira-kira 2 kali lipatnya gitu ya, 2 kali lipatnya ATP. Maka membutuhkan 2 input energi berupa ATP dan GTP. Nah, selanjutnya kita akan lihat bagan dari konversi pirufat menjadi PEP. Nah, pirufat ini merupakan produk dari glikolisis yang berada di sitoplasma atau sitosol. Pirufat dikonversi menjadi oksaloasetat, akan tetapi pirufat harus masuk terlebih dahulu ke dalam mitokondria. Karena enzim yang mengkonversi pirufat menjadi oksaloasetat merupakan enzim yang berada di dalam mitokondria. Jadi pirufat karboksilase ini merupakan mitokondrial enzyme. Sehingga pirufat harus masuk ke dalam mitokondria. Selanjutnya ketika pirufat sudah dikonversi menjadi oksaloasetat, kemudian akan dikonversi menjadi malat terlebih dahulu. Nah, konversi ini merupakan reaksi reduksi ya. Dia oksaloasetat direduksi menjadi malat dengan ditambahkan NADH. Nah, selanjutnya malat ini akan ditransfer keluar dari mitokondria menuju ke sitoplasma. Nah, di sitoplasma ini malat akan direoksidasi. Dia direoksidasi menjadi oksaloasetat. Direoksidasi kembali menjadi oksaloasetat dan NAD+ di sini akan menjadi NADH dengan enzim malat dihidrogenase.
Nah, apa sih tujuannya? Kenapa harus melewati proses yang panjang? Pirufat harus diubah menjadi oksaloasetat, kemudian diubah menjadi malat, dan ditransport ke sitoplasma, kemudian direoksidasi lagi menjadi oksaloasetat. Nah, tujuannya adalah supaya terbentuk atau diregenerasinya NADH yang ada di sitosol. Untuk meregenerasi NADH yang ada di sitosol ini supaya bisa digunakan untuk proses glikolisis yang selanjutnya. Nah, barulah oksaloasetat ini akan diubah menjadi PEP atau fosfoenol pirufat dengan enzim PEP karboksikinase yang ada di sitosol. Nah, kemudian untuk bagan yang di sebelah kanan ini, dia agak berbeda dengan bagan yang di sebelah kiri, ya. Di sebelah kanan ini dia tidak ada konversi oksaloasetat menjadi malat, ya. Kenapa? Karena pirufat yang ada di sitosol ini dia dihasilkan dari laktat. Nah, ketika laktat itu dikonversi menjadi pirufat, dikatalisis oleh enzim laktat dehidrogenase, maka dia akan menghasilkan NADH. Jadi dia sudah dihasilkan NADH di sitosol dari reaksi konversi laktat menjadi pirufat. Sehingga pirufat di sini langsung masuk ke dalam mitokondria, kemudian diubah menjadi oksaloasetat dengan enzim pirufat karboksilase. Kemudian oksaloasetat langsung diubah menjadi PEP atau fosfoenol pirufat dengan dikatalisis oleh enzim mitokondrial PEP karboksikinase. Dan selanjutnya PEP ini akan ditransport keluar dari mitokondria menuju ke sitosol. Jadi di sini di bagian yang kanan ini tidak memerlukan konversi oksaloasetat menjadi malat karena dia sudah menghasilkan NADH dari konversi laktat menjadi pirufat. Nah, selanjutnya kita akan membahas reaksi yang kedua, reaksi gluconeogenesis yang unik yang di nomor kedua, atau kalau di langkah reaksi lengkapnya ini di reaksi atau step yang nomor 8 gitu ya. Fruktosa 6 fosfat dibentuk dari fruktosa 1,6 bisfosfat. Di sini fruktosa 1,6 bisfosfat diubah menjadi fruktosa 6 fosfat dengan enzim fruktosa 1,6 bisfosfatase. Nah, kalau mungkin kita akan bahas di video selanjutnya bahwa fruktosa 1,6 bisfosfat ini merupakan enzim alosterik, ya, dia enzim alosterik yang nanti akan dari reaksi ini merupakan reaksi yang penting juga ya bagi regulasi gluconeogenesis. Kemudian ini regulasi allosterik regulator gitu ya, dari PFK1 dan FBPase1. Kalau PFK1 atau fosfofruktokinase 1 itu merupakan enzim glikolisis yang mengubah fruktosa 6 fosfat menjadi fruktosa 1,6 bisfosfat. Sedangkan FBPase itu merupakan enzim yang mengkonversi fruktosa 1,6 bisfosfat menjadi fruktosa 6 fosfat. Nah, di sini regulasinya secara allosterik gitu ya, karena ada beberapa senyawa yang mempengaruhi dari reaksi ini. Ya, kalau di glikolisis itu kerja atau fungsi dari PFK1 itu akan dipicu oleh F26BP atau fruktosa 2,6 bisfosfat, kemudian dipicu oleh AMP. Sedangkan fungsi dari PFK1 itu akan dihambat oleh ATP, sitrat, dan proton gitu ya. Kemudian pada langkah gluconeogenesis fruktosa 1,6 bisfosfat diubah menjadi fruktosa 6 fosfat dan dikatalisis oleh fruktosa 1,6 bisfosfatase atau FBPase1 ini dihambat oleh F26BP dan AMP. Kemudian sebaliknya dia fungsinya itu dipacu oleh sitrat. Dia dipacu oleh sitrat. Nah, ini merupakan regulasi allosterik dari enzim PFK1 dan FBPase1. Selanjutnya untuk langkah yang ketiga adalah glukosa dibentuk dari hidrolisis glukosa 6 fosfat. Ini langkah yang terakhir dalam proses gluconeogenesis. Nah, glukosa 6 fosfat itu dihidrolisis ya, dia ditambahkan H2O. Kemudian dikatalisis oleh enzim glukosa 6 fosfatase akan menghasilkan glukosa. Dan fosfat ya, gugus fosforilnya dilepaskan dari glukosa 6 fosfat. Kemudian akan menghasilkan glukosa. Nah, uniknya dari langkah terakhir dari gluconeogenesis ini, biasanya pada kebanyakan jaringan, ya gluconeogenesis itu di-stop pada senyawa glukosa 6 fosfat. Ya, dia di-stop di senyawa glukosa 6 fosfat ini. Jadi dia jarang sekali dikonversi menjadi glukosa. Tapi dia biasanya di-stop di senyawa glukosa 6 fosfat.
Nah, glukosa bebas itu tidak dihasilkan. Kenapa? Karena glukosa 6-fosfat itu dia bisa diproses ke ke metabolisme yang lain. Misalnya untuk membentuk glikogen, gitu ya. Jadi kebanyakan gluconeogenesis itu berhenti pada senyawa glukosa 6-fosfat dan tidak dihasilkan glukosa bebas karena glukosa 6-fosfat nanti akan diproses di metabolisme yang lain, misalnya untuk membentuk glikogen gitu ya dalam proses glikogenesis. Nah, ini merupakan salah satu manfaat gitu ya untuk menyetop gluconeogenesis itu pada senyawa glukosa 6-fosfat. Nah, ini penjelasannya ya. Nah, jadi tidak seperti glukosa bebas, glukosa 6-fosfat ini tidak dapat berdifusi keluar dari sel. Kalau glukosa bebas, dia bisa berdifusi keluar dari sel dengan mudah ya. Akan tetapi, glukosa 6-fosfat itu tidak dapat berdifusi keluar dari sel, sehingga untuk menjaga glukosa itu tetap ada di dalam sel, maka produksi atau pengubahan glukosa 6-fosfat menjadi glukosa bebas itu dikontrol melalui dua jalan. Yang pertama, enzim yang bertanggung jawab untuk mengkonversi glukosa 6-fosfat menjadi glukosa, yaitu glukosa 6-fosfatase itu diregulasi. Yang kedua, enzim glukosa 6-fosfatase itu hanya ada pada jaringan yang dia memiliki fungsi untuk menjaga glukosa darah, ya dia tetap stabil gitu ya, atau menjaga homeostasis dari glukosa darah itu yang melepaskan glukosa ke dalam darah, ke dalam pembuluh darah gitu ya. Nah, jaringan ini merupakan jaringan liver dan juga sedikit pada jaringan ginjal gitu ya. Jadi enzim ini hanya ada di liver atau kemudian ada di ginjal, tapi dalam jumlah yang sedikit gitu. Nah, ini mekanisme dari pengubahan glukosa 6-fosfat menjadi glukosa. Jadi dia unik sekali karena dia tidak diubah di bagian sitoplasma, tapi dia diubah ya, pengubahan glukosa 6-fosfat menjadi glukosa itu berlangsung di retikulum endoplasma. Karena di sini ada protein-protein yang berperan untuk mengubah gitu ya, yang berperan dalam pengubahan glukosa 6-fosfat menjadi glukosa. Yang pertama ini ada T1 nih. Ada T1 di sini. Nah, ini dia fungsinya untuk mentransport glukosa 6-fosfat ke dalam lumen mitokondria. Jadi, glukosa 6-fosfat itu awalnya dia berada di sitoplasmik nih ya, di bagian sitoplasma, kemudian dia akan dimasukkan ke dalam lumen retikulum endoplasma dengan bantuan ini T1 ya, protein T1. Kemudian ada T2 dan T3. Nah, T2 dan T3 ini dia fungsinya untuk mentransport glukosa yang sudah terbentuk ya. Ya, ini glukosa 6-fosfat dia diubah dulu menjadi glukosa dengan enzim glukosa 6-fosfatase. Kemudian protein T2 dan T3 akan mentransport glukosa ini kembali ke sitosol. Dia keluar kembali ke sitosol. Kemudian glukosa 6-fosfatase ya enzimnya tadi itu akan distabilisasi oleh SP atau calcium binding protein. Nah, demikian 3 langkah unik dari gluconeogenesis. Kita akan bahas untuk gluconeogenesis lebih detail pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.